Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang menarik saat itu. Kenapa saya senang bicara di kampus, cerita tentang spiritual dan selile. Karena emang banyak sekali kejadian-kejadian. Saya bilang kalau laki-laki itu banyak di urusan ekonomi bos. Karena judulnya kuncinya doang nih patah. Tapi kalau pintu kan fisik. Sehingga banyak perempuan-perempuan yang larinya itu apa? Kanker rahim, kista, kanker payudara. Saya lagi maaf, kita tidak sedang memuhasabahkan orang lain. Belum tentu dia itu azab, belum tentu. Belum tentu. Mudah-mudahan kalau memang ada di antara kita-kita yang punya penyakit-penyakit yang kayak gitu, berhusnuzon saja sama Allah. Ustaz saya nggak pernah berzina kok. Saya nggak pernah gini. Ya sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menganggap itu memang bukan satu hal yang apa. Nah yang menarik, ketika saya lagi ngonselingin orang, ada satu anak muda, gagah, tinggi, besar, berpakaian uniform salah satu BUMN. Setiap kali tamu selesai, saya suruh dia masuk, nggak mau. Tamu selesai, suruh dia masuk, nggak mau. Dia mendahulukan orang lain terus sampai kemudian tengah malam. Baru tengah malam masuk dia. Umurnya 28 tahun. Pakaiannya uniform. Salah satu BUMN besar lah. Saya bilang sama dia, wah ini anak muda nih, sepantar sama saya. Oh datang ke sini. Yang datang ke sini emang mestinya yang bermasalah. Saya bermasalah Ustaz. Apa yang bermasalah? Saya sopir Ustaz. Pakaiannya memang uniform BUMN besar, tapi ternyata dia sopir. Tapi ya what's your problem gitu men? Apa yang jadi masalah Anda emang kenapa dengan posisi sopir? Lebih bagus Anda kerja jadi sopir daripada enggak sama sekali. Duh, betul kan? Enggak ada yang salah dengan pekerjaan itu. Tapi dia mendesis. Dia bilang, saya alumni Fakultas Teknik UGM Ustaz. Oh, emang masalah duduk-duduk. Iya masalah bos. Fakultas Teknik UGM maknya nyekolahin dia susah-susah. Maaf bukan berarti kita merendahkan pekerjaan sopir. Perlu kita due diligence lagi nih. Perlu kita gali lebih lanjut. Kalau dia jadi sopir in the first year dia keluar, fine. Itulah ujian buat dia. Next will be better. In the second year-nya, the third year-nya. Ternyata ketika saya tanya dari tahun berapa yang terjadi sopir? Dari 96. Nah sekarang tahun berapa? 2003. Saat itu ya. 7 tahun. Berarti kan Allah kunci ini deadlock. Dikunci jadi driver. Emang masalah. Fine. Baik. Langsung ngebut deh. Karena ini anak muda langsung saya bilang nomor 4. Jang, ente zina ya? Enggak Ustaz. Oh, enggak. 96 jadi sopir. Saya tanya sama dia, emang lulusnya tahun berapa mas? 97. Oh. Berarti 1 tahun sebelum Anda lulus, Anda udah jadi sopir? Iya Ustaz. Dulu mah iseng doang. Dia tidak menyangka kalau Allah kemudian yang menaruh dia di situ. Awalnya cuman iseng. Sambil nungguin kerjaan, sambil nungguin lulus, sambil nungguin wisuda, dia jadi sopir. Salah satu manajer di BUMN tersebut. Lah begitu lulus, si manajer minta ijazahnya. Supaya walaupun kerja pribadi sama dia, bisa dapat double gardan, dapat gaji dari si BUMN tersebut juga. Jadilah kemudian gaji dia 2,8. 2003 2,8 gede sekali, tapi dia nggak nyaman. Kenapa? Karena dia punya masalah di status sosial. Kok Anda ya? Aku nipu orang tua aku nipu istriku, aku nipu keluarga aku kalau aku ini kerja sebenarnya sopir. Itu memang menyiksa. Lah kan cara Allah menyiksa bukan cara kita ya. Halus gitu cara Allah nyiksa itu pelan-pelan. Kadang-kadang ada juga jegrek gitu sekaligus ada. Oke lah, nomor 4 dia bilang enggak. Dia bilang enggak, saya enggak pernah usaha zina. Oh iya. Kalau gitu mulai dari 1 lagi deh. 1, 2, 3, 4, enggak, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak juga. Tapi dia 7 tahun nih. Nggak mungkin saya bilang, masa
Ujian sampai 7 tahun. Anak SD aja 6 tahun ujian 6 hari. Masa situ kuliah 4 tahun ujian 7 tahun. Ntar dulu nih. Tiba-tiba saya ingat tentang teori kunci patah. Jangan-jangan dia nggak patah, somplak doang nih. Nah mahasiswa tuh. Ini penyakit mahasiswa. Makanya next mungkin bisa kita adain. Sebelum lulus kita ceramain yang begini ya. Karena banyak mahasiswa-mahasiswi kita yang tidak patah kuncinya. Tapi somplak, betul-betul somplak. Saya tanya masih laki-laki ini, Mas, barangkali ente memang tidak berzina. Kalau mendekati zina gimana? Nah, kalau mendekati zina itulah Ustaz. Tiap minggu Ustaz, tiap malam. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ustaz kan nanyanya zina. Iya benar juga, gue nanya zina. Oh masalah loh. Betul masalah. Kalau dia benar-benar telak berzina, dia sama sekali nggak kerja bas, nggak kerja at all, sama sekali. Lihat rahasia Allah. Tapi untunglah dia tidak berzina, dia cuma nyerempet zina. Ya Allah kunci di situ. Kita lelaki masukin perempuan satu, nggak ada sernya, nggak ada apa, tapi berdua. Sementara kita punya bon 30 nih, 30 tagihan. Kita begitu tuh perempuan turun, ada satu bon tuh nggak ketagih. 29. Ada pengaruhnya, anginnya tetap datang. Ternyata jadi apa lama nih perempuan? Lewat situ disamain jamnya. Naik, tadinya nggak ada ser, sekarang ada ser. Tadi nggak pegangan tangan, tuh tagihan 30, jadi tinggal 25. Besok meningkat lagi 20. Besok meningkat lagi 15. Besok meningkat lagi tinggal 10. Yang 20 udah gak ketagih sama sekali. Begitu kemudian dia berzina, tokonya yang tutup. Kira-kira seperti itu cilokanya. Ajarkan kepada anak-anak kita memakai jilbab yang rapi. Karena subhanallah, itu seperti zina tiap hari. Nah itu juga saya bicara juga tuh. Setelah itu sih ya tinggal mahasiswinya sendiri saja yang berpikir. Saya ceritakan ada satu. Ya ini memang kisah, boleh dipercaya boleh tidak. Ada orang dituduh di pengadilan kubur membunuh seorang anak kecil. Yang dituduh membunuh ini adalah seorang perempuan yang dulunya berparas jelita. Tangannya jangan bunuh anak kecil. Motong ayam dan sebangsanya aja dia nggak pernah tega ngelihat darah, apalagi bunuh anak. Dia menolak betul. Jangan tuduhkan tuduhan itu kepada saya nggak pernah. Tapi si malaikat nggak mau tahu, dia hajar lagi, jebret terus. Begitu udah ancur-ancuran, utuh lagi, dikasih tahu lagi, kamu dosanya begini, tolak lagi, sampai kemudian dia minta keadilan Tuhan. Baik. Katanya ada catatan hidup nih. Saya pengen tahu kalau emang saya pernah membunuh anak kecil, tolong saya beritahu kapan dan di mana. Ditunjukkan ternyata ketika dia memakai pakaian yang mengundang syahwat laki-laki yang lain. Dikisahkan kemudian ada seorang laki-laki yang melihat dia sedang tidak menutup aurat. Terbersit kemudian syahwat di dia. Terbersit syahwat di dia, pengen makan nih perempuan gak berani, yang dia makan anaknya sendiri. Kemudian anaknya ini setelah dimakan dibunuh. Tidak menyangka nih si perempuan kalau yang dijadikan penyebab adalah dia. Sekali lagi saya bilang gak usah dipertanyakan kebenarannya dan apakah emang begitu. Gak usah, renungin aja deh. Kita bisa menjadi asbab suatu perbuatan dosa, bisa. Tanpa kita sadari. Ini wajahnya tegang semua. Ya wes lah. Pokoknya mah Allah Maha Pengampun gitu ya. Mudah-mudahan begitu kita pulang sebelum tidur malam kita sempat sholat sunnah 2 rakaat. Ada yang bilang tidak ada itu sholat taubat. Baik, kalau memang tidak ada, saudara tidak mengakui adanya sholat taubat, udah sholat sunnah biasa aja. Usolli sunnatan dah. Rakaat ini saya sholat sunat mutlak 2 rakaat. Habis itu bertobat.
Habis itu bertaubat. Kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni kita punya dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sementara yang saya bilang kata Allah tuh la yash'urun. Dan berhati-hatilah kita kalau masuk pada kategori ini. Dalam surah Al-An'am ayat 44 Allah memberitahu kepada kita. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dan ketika manusia melupakan aku, kata Allah, aku enggak uber dia langsung. Aku ulur dia. Didiemin. Nah, yang didiemin ini mah yang lebih bahaya daripada yang langsung diketok tuh gitu. Ibarat layangan diulur terus. Tapi ketika sudah ada di atas, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sekali kedet, fa idahum mublisun, terombang-ambing, dia terdiam berputus asa. Saya sering bilang kepada para lelaki, para ayah, kalau kita yang berantem, kita dipukulin sama orang, kayaknya seneng hati gitu. Tapi kalau kita yang berantem, yang dipukulin anak kita, kayaknya kita nelongso. Kita yang ribut, yang dipukul adik kita. Saya punya kisah yang barangkali kisah ini menjadi inspirasi buat saudara semua yang sudah punya anak untuk betul-betul hati-hati dalam kehidupan. Ada cerita seorang remaja putri diperkosa oleh ayahnya sendiri. Dan si ayah nggak pernah merasa dia merkosa anaknya. Sampai kemudian dia masuk penjara. Di penjara itu baru dia tahu bahwa selama ini dia memperkosa anaknya. Karena memang secara fisik bukan dia yang memperkosa. Dia punya anak semata wayang, tunggal, satu-satunya. Pimpinan sebuah instansi, hidup di atas rata-rata orang. Hingga kemudian anaknya yang putri ini meminta untuk kuliah di luar. Sebut sajalah Mawar begitu. Si Mawar bilang, saya pengen kuliah di luar. Oh, karena ini anak orang kaya, enteng. Dia bilang, mau kemana? Mau kuliah di mana? Mau kuliah di luar atau di mana? Mau di Melbourne? Mau di Frankfurt? Atau mau di Udinus? Luar juga nih. Ke Jakarta. Ditetapkan, ditentukan, diurusin. Emang dasar semua udah diatur oleh Allah. Di malam menjelang keberangkatan, anaknya pamit sama si ayah. Mau pamitan sama teman-temannya untuk terakhir kalinya. Si ayah melarang, jangan nak. Besok kamu udah mau berangkat. Sudahlah di sini sama ayah, kalau perlu undang teman-teman kamu yang kemari. Tapi si anak bersikeras. Ya, as her last request, dia kasih izin. Dengan syarat kamu harus pulang jam 9 malam. Dan ditemenin oleh pak sopir kita. Ditemenin sama sopir yang sudah belasan tahun jadi sopirnya dia. Dari sebelum anak ini lahir. Si ayah tidak menduga sama sekali kalau malam itu anaknya dirusak oleh sopirnya sendiri. Loh Ustadz, kan katanya tadi bapaknya merkosa. Iya, ceritanya belum berakhir. Jam 9 belum pulang, ya mungkin sebentar lagi. Jam 10 belum pulang, ya mungkin sebentar lagi. Jam 11 belum pulang, ya mungkin sebentar lagi. Tapi begitu jam 12 mulai nih, kekesalan berubah menjadi kekhawatiran. Cari, nggak ketemu pak. Ini kisah nyata loh nih. Saya berinteraksi dengan dunia sedekah, ketemunya sama keajaiban-keajaiban sedekah. Ketika saya berinteraksi dengan dunia pertaubatan, ngeri. Testimoni-testimoninya ngeri-ngeri. Benar.
Dan Allah lindungin kita dari merusak kita punya anak keturunan tanpa kita sengaja. Allah karim, diantar anaknya besok sama petugas Polres. Udah bubar dah tuh, rencana pergi ke luar negeri bubar dah. Petugas Polres nganterin anaknya menjadi korban perkosaan. Dan diidentifikasi yang merkosa adalah sopirnya sendiri. Unbelievable. Anak ini digendong oleh sopir itu. Dianterin ke sana kemari. Udah seperti anaknya sendiri. Menyesal dia seumur hidup. Kenapa dia tidak antar anaknya di hari terakhir itu? Sudah begitu urusannya. Allah kalau sudah mau jatuhin. Udah nggak bisa bergerak. Kalau udah kehendak Allah tuh menjatuhkan kita di lubang, udah dah. Menghindar pun juga udah nggak bisa. Saya sangat mengarifi tuh yang begitu-gitu. Udah, kalau udah kehendak Allah ya sudah. Saya cuma bisa pasrah kepada Allah. Tapi dia sesalin seumur hidup. Sebagai orang yang memang kaya dan jagoan pula, dia bon tuh, sopirnya dibon. Dibon pak, orang kalau urusan yang zina-zina tuh urusannya kacau tuh. Dibon, pokoknya bayar buat digebukin. Tapi di malam ketika si sopir masuk ke sel, si bapak bermimpi dia memperkosa anaknya sendiri. Lah datang itu dalam keadaan gila. Karena 7 hari berturut-turut mimpinya tuh dia memperkosa anaknya sendiri. Nggak ketemu tuh. Sampai kemudian dia datang ke sebuah pengajian zikir. Dibukain dah tuh sama sang Habib. Bahwa wajar kalau kemudian Allah mengidentifikasi Anda sebagai orang yang memperkosa anak Anda sendiri. Kenapa? Fisiknya sih emang kelihatannya si sopir. Tapi itu adalah buah akibat keharaman-keharaman yang ditumpuk, kemudian istrinya. Lah kejadian itu kalau kita pikir-pikir nggak adil. Oh, tapi kenapa anaknya jadi korban? Enggak, anaknya dibersihin sama Allah. Begitu anaknya redo, dia terima, dibersih lagi nih anak nggak menanggung apa-apa. Boleh tidak setuju, boleh, tapi cara kerja Allah udah begitu dah. Ada anak asma. Kalau orang tuanya tobat, asmanya baik. Oh, bagaimana Ustaz? Ya udah begitu deh, coba deh jajah. Insya Allah itu. Ada loh anak yang terbaring lemah, orang tuanya yang bersihin dirinya, anaknya kemudian keluar. Karena bawa energi negatif tuh si anak. Bapak Ibu dan mati Allah, ada 5 nih yang belum kita bicarakan. Dan memang sesi spiritual healing ini sesi berat, buat saya pun berat. Saya kasih bocoran, yang terakhir itu ghibah. Yang 10 itu, urutan nomor 10 itu ngomongin orang. Berat tuh ngomongin orang, adanya di level 10. Kenapa dia ditaruh di nomor 10? Dia zina, enggak. Doraka sama orang tua, enggak. Tukang makan rezeki haram, enggak. Tapi yang dia omongin punya 9 dosa besar, nyemplung ke dia semua tuh. Oh iya betul itu. Sekali lagi ya, dia bukan pezina, dia bukan birrul walidainnya bagus, dia bukan pemakan duit haram, tapi kebenaran yang dia omongin itu yang punya 9 dosa besar. Lah memang udah begitu, kata Rasulullah, siapa orang yang ngomongin orang, maka keburukan orang itu buat dia. Kebaikan orang itu buat yang diomongin. Jadilah dia nomor 10 tuh, botol tuh, tutup botol. Tapi dia juga paling besar sendiri tuh. Makanya dijaga nih omongan. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.